Itu ada Dana Rupiah. Dana Rupiah tahu kan, DC lapangannya menagih untuk yang galbay di atas 3 tahun dan bahkan aplikasinya sampai hari ini juga belum ada, dan itu ternyata dia memiliki tingkat gagal bayar tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Ketemu lagi kita di hari Jumat berkah ini. Semoga kita diberikan kesehatan, keselamatan, kemurahan rezeki sampai hari Jumat berikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang 20 pinjol paling banyak di galbay. OJK sudah memastikan 2 pinjol diantaranya akan bangkrut tahun ini. Nah, pinjol-pinjol apa saja itu kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya, saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, saya mau bahas lagi, ada seorang teman yang share ke saya mengenai DC pinjol ilegal. Dan kebetulan dia baca ini statusnya, kemudian dia share ke saya dan sampaikan, "Mbak, ini bener nggak ya? Sudah ada DC pinjol ilegal ya Mbak? Emang berani pinjol ilegal itu menurunkan DC lapangannya?" Ya share Mas, saya pernah datangin DC APK uangku ilegal ke kantor Mas, bukannya ke rumah malah ke kantor. Karena saya merasa malu dengan teman dan kerja lain, DC saya ajak agak jauh dari area kantor dan saya jujur aniaya dia dan teman saya. Saya mau laporin polisi saat itu tapi sampai sekarang aman-aman aja. Jadi menurut pengalaman saya, kalau DC datang nggak sesuai aturan, sikat aja langsung. Nah, saya sampaikan kepada kalian ini 1000% hoax dan yang posting adalah DC. Jadi sampai detik ini saya ngonten belum pernah ada DC lapangan dari pinjol ilegal. Karena ilegal jenisnya itu akan dipidana. Berani mereka menunjukkan diri berarti mereka siap dibongkar. Jadi yang seperti ini gak usah ditanggapin dan gak usah dipikirkan, abaikan saja karena pasti mereka akan hilang postingannya beberapa hari setelah posting gitu ya. Nah itu dia teman-teman ya, itulah buktinya kita perlu menyaring dan tidak terima mentah-mentah berita apapun yang beredar di sosial media agar kita tahu bahwa yang disampaikan itu benar atau tidak. Dan saya sampaikan kepada kalian sampai detik ini saya ngonten, hari ini bulan September, saya sampaikan bahwa DC pinjol ilegal belum ada dan tidak akan pernah ada. Karena yang namanya ilegal itu sama juga dengan pencurian dan hukumnya adalah pidana. Jadi pasti mereka tidak akan berani muncul dan tidak akan berani menurunkan DC lapangan. Untuk sekelas 96 pinjol yang beredar saat ini aja, ada sebagian besar yang tidak menurunkan DC lapangannya karena mungkin terbatasnya biaya operasional. Apalagi sekelas pinjol ilegal yang mana paling banyak di galbay dan nomor 1 paling banyak digunakan. Jadi nggak usah takut, nggak usah dipikirkan, dan yang masih galbay di pinjol ilegal lanjutkan. Saya sarankan sampai detik ini jangan bayar pinjol ilegal kalau kalian benar-benar mau terbebas dari yang namanya kejaran ataupun teroran DC pinjol ilegal gitu ya. Nah lanjut lagi teman-teman, sebelumnya saya sudah umumkan ada 9 pinjol yang sampai hari ini belum menyetorkan modal usahanya sebesar 12,5 miliar kepada OJK. Ternyata OJK menambahkan lagi ada sekitar 20 pinjol yang mana tercatat per September ini memiliki TKB 90 alias orang yang galbay di pinjol ini paling banyak se-Indonesia. Dan juga diumumkan ada 2 pinjol yang mana akan bangkrut di tahun ini yang tidak bisa diselamatkan lagi, bahkan investor pun sudah tidak ingin meliriknya lagi. Dan 2 pinjol ini sudah disarankan untuk merger, tapi ternyata perusahaan lain tidak mampu untuk menerimanya karena banyak sekali orang yang galbay di sini. Nah kita akan bahas satu persatu dan mudah-mudahan dari semua pinjol ini ada yang sedang kalian galbaykan. Oke lanjut, itu ada Dana Rupiah. Dana Rupiah tahu kan, DC lapangannya menagih untuk yang galbay di atas 3 tahun dan bahkan aplikasinya sampai hari ini juga belum ada, dan itu ternyata dia memiliki tingkat gagal bayar tinggi yaitu 97% untuk yang galbay di 90 hari. Ya artinya ada 1/4 dari perusahaan mereka orang yang tidak membayarkan bahkan hilang, dan ada juga orang-orang yang galbay tahunan itu sampai hari ini belum mengembalikan hutang kepada mereka. Nah lanjut lagi, itu ada Vindaya. Tahu Vindaya?
GoPay, Latar, GoPinjam. Ternyata banyak sekali Gojek-Gojek yang hampir kena suspend, bahkan Gojek-Gojek yang kehilangan akunnya apabila galbay. Ternyata Vindaya sendiri ini TWP ataupun TKP 90-nya tuh di angka 91,29%. Sangat-sangat riskan. Padahal kalau kita lihat Gojek adalah aplikasi terbesar, tetapi ternyata orang yang galbay di sini paling banyak. Lanjut lagi, itu ada Samir 94,01%. Banyak sekali orang yang galbay di Samir, tetapi Samir ini masuk ke dalam suku OJK teman-teman ya. Sama halnya seperti Vindaya dan Dana Rupiah, walaupun masuk ke dalam suku OJK, kalau seandainya belum mampu untuk membayar, kita mau bilang apa? Yang penting posisikan diri kalian aman sampai hari ini. Kalau tidak ada yang terlalu gerasa gerusuk, tidak usah dulu dibayarkan, fokus pada kehidupan kalian dulu. Gitu ya. Oke, lanjut lagi, itu ada Dompet Kilat. Dompet Kilat saya lihat aplikasinya tidak bisa diakses. Kemudian Dompet Kilat juga websitenya juga hilang. Saya rasa ini ada perbaikan atau apapun. Yang jelas kalau udah model seperti ini, OJK sudah menyatakan bahwa pinjol tersebut sedang penurunan pendapatan alias mau bangkrut ya untuk Dompet Kilat. Lanjut lagi itu Finmas, sama halnya dengan Dompet Kilat. Mereka juga sudah tidak beroperasi, sudah tidak menyetorkan modal usaha. Kemudian saat ini TKB 90-nya sudah tidak ada lagi. Ya, saya rasa yang galbay di Finmas untuk tahun 2022 ini ada. Mudah-mudahan kalian sudah dilunaskan ya. Oke, lanjut lagi itu ada modal rakyat sekitar 93% yang sampai hari ini masih juga berurusan dengan para lendernya, khususnya untuk pendanaan perorangan. Lanjut lagi itu ada koin P2P dan juga Akseleran yang hari ini OJK sudah mengumumkan bahwa mereka sengaja mengirimkan utusan untuk mengawasi dua perusahaan ini agar mereka mampu mengembalikan uang para lender-lendernya yang nilainya tidak sedikit, dan mereka dipastikan harus mampu menutupi gagal bayar yang terjadi di perusahaan mereka. Jadi yang galbay di sini gak usah buru-buru bayar karena sudah ditutupin sama perusahaan mereka sendiri. Gitu ya. Lanjut lagi itu ada Kredito sekitar 96%. Kredito ini termasuk juga yang belum membayarkan modal usahanya kepada OJK karena TKB 90 mereka itu rendah. Lanjut lagi ada KTA Kilat, sama halnya dengan Kredito, yaitu 96%. Yang galbay di KTA Kilat ini tidaklah sedikit banyak, tetapi KTA Kilat ini belum ada di hasil lapangan dan juga dia sudah keluar kondar. Bahkan banyak yang diteror di berbagai media sosial. Jadi kalau galbay di sini kalau udah diteror ya udah kita anggap lunas saja sekalian. Gitu kan ya. Kemudian lanjut lagi itu ada Amarta. Amarta ini adalah pinjol syariah. Saya lihat berbagai macam pinjol syariah sudah mulai penurunan usaha mereka. Banyak yang galbay di sini karena mereka ini bersifat UMKM, yaitu TKB 90-nya 95%. Bahkan ada beberapa pinjol syariah yang mau merger jadi satu. Kemudian lagi itu ada Amanah, sama juga dengan Amarta tadi ya, pinjol syariah. Itu 96%, alias UMKM yang mengembalikan modal kepada pinjolnya ini sangat sedikit. Terdampak juga dengan demo-demo kemarin, dan OJK sudah mengumumkan bahwa harus diberikannya restrukturisasi untuk para UMKM yang meminjam di dana pinjol ya. Kemudian lagi itu ada Crowdo. Crowdo ini aplikasi luar negeri, tetapi ternyata yang galbay di sini banyak, sekitar 96%. Lanjut lagi itu ada Dana Bijak 96%. Lanjut Kredit Fast, anaknya dari Kredivo yang sudah saya umumkan sebelumnya, itu 96%. Lanjut lagi ada Solusiku yang sampai hari ini belum ada kenaikan signifikan, masih 92,58%. Kemudian Aktivaku. Nah, kemarin saya ada baca seorang teman yang bilang Aktivaku ini belum ada di hasil lapangannya. Ternyata memang belum ada di hasil lapangan, tetapi sudah mulai keluar kondar. Karena ternyata TKB 90 dari Aktivaku anjlok sekitar 96%, yang mana mereka harus bekerja keras lagi, bekerja ekstra lagi untuk menagih, dan ternyata yang galbay juga bukan sedikit.
Kemudian lagi 2 pinjol terakhir yang akan saya sebutkan ini adalah 2 pinjol yang digadang OJK. Kemungkinan tahun ini akan bangkrut ataupun tutup ataupun pengajuan pengembalian izin kepada OJK, karena di sini mereka sudah sangat rendah sekali TKB 90-nya. Untuk mendapatkan investor pun mungkin akan sulit karena tingkat gagal bayar ataupun orang yang macet di sini paling banyak, yaitu adalah iGrow dengan 19,82%. Artinya tidak ada sama sekali orang yang membayarkan pinjol ke iGrow ini. Kemudian lagi ada Indofund yang semakin merosot, yaitu 69,79%. Nah, kita akan lihat ke depan teman-teman ya, apakah pengumuman 2 pinjol ini akan diumumkan atau mereka akan menyerah langsung mengembalikan izin kepada OJK, atau ada perusahaan-perusahaan yang akan mampu membackup semua hutang-hutang mereka, tapi saya yakin sih tidak lah teman-teman ya. Nah, kita akan update lagi. Jadi yang buat galbay di sini gak usah takut, apalagi kalian kalau mau melihat vlog saya sebelum ini ya, ada yang merasa pinjam 500.000 tapi harus membayarkan hutang 65 juta. Nah, itulah alasan terbesar kita untuk galbay, alasan terbesar kita untuk tidak meneruskan membayar pinjol, karena pinjol semena-mena terhadap data kita, bahkan terhadap hutang yang hanya nilainya kecil tapi memiliki denda sampai puluhan juta. Jadi buat yang masih galbay, lanjut galbay. Buat yang masih memperbaiki ekonomi, lanjut memperbaiki ekonomi kalian. Buat yang masih terseok-seok, jangan takut, bukan kalian yang merasakan itu saat ini. Dan buat yang masih berusaha untuk bangkit, lanjut lagi. Karena pasti banyak tangan yang akan membantu kalian asal kita terus berusaha. Gitu teman-teman ya. Oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan saat ini. Semoga informasi ini menjadi motivasi buat kalian. Dan di hari Jumat ini berdoalah sebanyak-banyaknya agar rezeki kita turun seperti air hujan yang mengalir dengan derasnya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, itu dia akhir kata saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.